Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo ini lanjutan masalah kejadian Jeju Air. Sebenarnya kalau kejadiannya masalah pertanyaan kenapa regulasi ini, regulasi itu, masih banyak perdebatan. Tapi di video kali ini aku mau membahas sedikit kira-kira apa yang ada di dalam benak pilot yang menyetir pesawat itu. Jadi kebetulan ada satu YouTuber Korea, dia pilot yang bikin konten tidak berhubungan dengan penerbangan. YouTubernya ini mengupload konten kira-kira apa yang terjadi sebagai seorang pilot, apalagi dia ini juga orang Korea yang tahu betul kondisi bandara di Korea. Dan setelah baca ini, wah aku rada nyesek. Langsung tak jelaskan satu demi satu kenapa pilotnya membuat keputusan seperti itu. Dan ini menurutku sangat membantu kita jadi tahu kenapa pilotnya itu membuat keputusan seperti itu. Oke, jadi seperti yang Polo tahu, kejadian ini kan terjadi tanggal 29 kemarin pukul 8.57. Awalnya control tower itu memberitahu ke pesawat Jeju Air kalau ada pergerakan burung-burung. Dan pada pukul 8.59 pesawatnya itu bilang Mayday, 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 bird strike, go around gitu. Mayday ini artinya itu sangat-sangat emergency katanya. Jadi kalau misalnya pilot tidak terlalu emergency, mereka itu bakal bilang pen-pen, pen-pen. Tapi kalau misalnya sangat bahaya, itu akan bilang Mayday, Mayday, Mayday. Jadi Mayday ini bisa dibilang kondisinya sangat-sangat darurat. Dan melebihi itu, di video kemarin aku bilang kemungkinan besar salah satu mesinnya itu meledak. Tapi setelah dilihat baik-baik, ternyata terkesan dua-duanya. Jadi mesin kanan dan mesin kiri, dua-duanya ini ada masalah. Yang berarti kemungkinan kedua mesinnya ini mati dan ini mengakibatkan pilot harus bilang Mayday. Sekarang coba kita bayangkan, mesin kanan dan mesin kiri udah mati dan ternyata kalau misalnya kedua mesin ini udah mati, landing gear itu katanya tidak beroperasi. Dan betul, memang ada cara untuk mengeluarkan roda landing gear ini secara manual. Tapi itu juga ada prosedurnya katanya, kalau berdasarkan pilot Korea ini. Dan untuk melakukan itu dibutuhkan waktu sekitar 2 menitan katanya. Dan memang juga ada cara mengeluarkan landing gear secara manual dengan cara menarik satu lever di belakang kursi pilot. Tapi masalahnya, ini yang disampaikan. Biasanya sama kayak waktu kita nyetir mobil, kalau kita nyetir mobil, biasanya itu kita bakal putar balik ke arah tempat duduknya pengemudi. Kalau di Indonesia supirnya di kanan ya, atau kita putar balik ke kanan. Kalau misalnya di Korea supirnya duduk di kiri, kita putar balik itu ke kiri. Alasannya kenapa? Karena kalau pengemudinya duduk di kiri, ini lebih mudah untuk melihat sebelah kiri. Kalau pengemudinya ada di sebelah kanan, lebih mudah melihat ke kanan. Nah, kalau dilihat waktu mau landing yang kedua ini, pesawatnya ini muter balik ke kanan. Dan kalau berdasarkan pilot Korea ini jarang banget. Biasanya pilot itu pasti lebih memilih untuk putar balik ke kiri. Sebisa mungkin biasanya itu bakal putar balik ke kiri. Tapi di sini pilotnya itu mengambil keputusan untuk putar balik ke kanan. Yang berarti dia itu harus minta tolong pilot untuk memantau apakah aman atau tidak. Ketinggiannya itu aman atau tidak. Jadi bisa dibilang kondisinya itu jauh lebih buruk dari yang kita bayangkan. Kedua mesin udah mati, mau narik landing gear nggak bisa karena pilot harus memantau, pilot harus mengendalikan. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa pilotnya ini memilih landing di tengah, nggak dari awal? Udah gitu, kenapa nggak landing di air aja, ke pantai ataupun ke tempat perairan yang ada di sekitar? Untuk ini jawabannya kayak gini katanya. Kalau landing di air, kemungkinan untuk selamat itu katanya cuma 20%. Tapi kalau misalnya pesawat itu berhasil landing di tempat landing, di tempat landing terus belly landing gini, kemungkinan selamatnya itu 90% katanya. Jadi kalau dipikir daripada ke laut, kemungkinannya cuma 20% untuk selamat, lebih baik milih belly landing dengan kemungkinan 90%. Nah, pertanyaan kedua, kan tempat landingnya sepanjang ini, kenapa dari tengah, nggak dari sini? Nah, untuk ini jawabannya masih sama dengan yang sebelumnya. Pesawatnya ini udah mau turun, sehingga kalau misalnya mau landing dari sini, pesawatnya itu harus pergi lebih jauh lagi. Lah, tapi dalam kondisi kedua mesin udah mati, gimana pilot ini bisa tahu kapan ini pesawat akan mulai benar-benar jatuh? Keputusan yang dibuat itu secepat mungkin putar balik dan turun. Dan nyampe-nya itu ternyata di tengah. Kalau misalnya ke sana, terus nanti nggak bisa landing di sini, landingnya malah di belakang sini. Lebih bahaya ya, toh. Dan bisa jadi memakan korban misalnya jatuh di gedung atau di mana. Sehingga pilotnya ini mengambil keputusan sebisa mungkin landing di tempat landing. Sehingga bisa dibilang keputusan si pilot untuk belly landing ini adalah keputusan yang terbaik. Nah, sampai sini udah paham ya toh? Dan dari sini agak sakit hati. Jadi,
Kalau dilihat belly landing-nya itu katanya udah bagus banget, udah tergolong sangat master dan ini bisa dibilang belly landing yang cukup baik. Memang betul thruster flaps ini tidak berfungsi, tapi kemungkinan besar karena engine-nya tidak berfungsi. Dan di sini ini foto yang sangat menyedihkan. Ternyata di video kemarin kalau di zoom in hingga detik-detik terakhir pilotnya ini masih memegang kendali berusaha untuk ngerem sebisa mungkin. Dan kalau berdasarkan si YouTuber ini, kemungkinan besar di saat belly landing-nya ini udah berhasil alias udah nyentuh lantai, mungkin pilotnya itu udah ngerasa, oke, kayaknya udah bisa selamat ini. Kayaknya aku bisa aman. Kenapa mikir kayak gitu? Nah, kita perlu lihat peta Bandara Muan. Kalau dilihat, memang jalan pesawatnya itu cuma sampai sini. Tapi sampai di bawah sini sebenarnya tanah. Jadi pilotnya itu pasti mikir, oke, aku landing di tengah, tapi aku masih ada tempat untuk sliding sekitar beberapa ratus meter lagi. Jadi kayaknya aman. Dan untuk masalah localizer, kita sekarang tahu ya, toh di bawahnya localizer ini ada beton. Tapi sebelum kecelakaan ini, betonnya itu tersembunyi oleh tanah. Sehingga pilotnya juga nggak tahu kalau di bawah itu ada beton. Yang ngiranya itu localizer yang bisa didorong dan pilotnya juga mikir, oke, setelah dorong ini kecepatannya tambah turun, mungkin kita semua bisa selamat. Dan itu mungkin hingga detik terakhir pilotnya itu udah mikir, oke, aku berhasil ini. Oke, aku berhasil menyelamatkan semua penumpang. Mungkin itu yang dipikirkan oleh pilot. Hingga pesawatnya ini nabrak beton sehingga meledak. Dan ini memang adalah sebuah masalah yang harus dipertanyakan. Siapa yang memutuskan membuat beton di bawah localizer ini? Karena ini salah di seluruh dunia itu nggak ada localizer yang ditaruh beton bawahnya. Tapi ternyata di Korea ada beberapa bandara yang menggunakan beton di bawahnya. Dan setelah kejadian ini mereka mulai bongkar dan mengubah agar localizernya itu tidak bahaya lagi. Dan yang disampaikan gini, localizer ini udah salah dan satu hal lagi yang sangat disayangkan adalah bandara-bandara di Korea ini masih belum memiliki EMAS, IMAS katanya. IMAS ini apa? IMAS ini bisa dibilang kayak satu fasilitas keamanan ketika pesawat itu belly landing. Ini kayak bantu ngerem gitu. Jadi kayak tanah yang bantu mengurangi kecepatan pesawat. Cuman kenapa IMAS ini nggak di semua bandara ada? Karena ini cuma sekali pakai. Agak mirip sama airbag gitu. Sekali meletus harus diganti gitu. Sehingga bisa dibilang biayanya lumayan mahal. Tapi mana ada suatu fasilitas yang lebih mahal dibandingkan harga nyawa manusia ya toh? Ya sayangnya kenapa nggak ada IMAS? Tapi wah, aku dengarkan penjelasan ini, aku jadi sakit hati banget membayangkan di saat pilotnya itu udah berhasil belly landing dan beliau ini kan masih narik ya toh, levernya masih narik lever, berharap bisa ngerem dan meskipun mungkin keluar dari bandara, oke kayaknya penumpangku selamat, tapi ternyata di bawahnya itu ada beton dan itu merupakan momen terakhir di dalam hidupnya, bayangkan. Dan satu hal yang ingin tak sampaikan di sini adalah aku juga setuju, kayaknya hingga detik-detik terakhir pilotnya itu udah memberikan yang terbaik. Tetapi fasilitas bandara di Korea yang ternyata masih belum memenuhi standar internasional ataupun standar keamanan yang seharusnya. Andaikan nggak ada betonnya, mungkin kejadian kali ini bisa menjadi kejadian yang sangat bersejarah. Seorang pilot yang berhasil menyelamatkan 181 orang. Ataupun sebuah kejadian yang sangat indah di akhir tahun. Tapi ternyata karena beton yang ada di dalam itu 179 orang meninggal tanpa sebuah peringatan. Aku ngelihat foto si pilot yang berusaha narik lever, wah gimana yo? Pasti di dalam hati pilotnya mikir, wah aku berhasil landing. Oke, tinggal nunggu kecepatannya turun, tinggal nunggu kecepatannya turun. Ternyata di momen terakhir betonnya bikin meledak. Oke, Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Semoga ini menjelaskan sedikit tentang keputusan yang dibuat oleh si pilot itu. Karena lumayan banyak pilot-pilot di Korea yang terus bilang jangan sampai pilot yang meninggal ini namanya dijelekkan. Karena menurut pilot-pilot yang ada di Korea, ini pilot sudah melakukan yang terbaik. Dan kesalahannya itu adalah di bandara alias di pemerintah. Jadi jangan sampai orang yang udah meninggal ini digunakan untuk menutupi semua kesalahan yang terjadi. Itu yang disampaikan.
Oke, Polo-Polo, video kali ini sampai di sini. Makasih udah nonton. Kalau misalnya ada updatean lagi yang seperti ini, bakal saya sampaikan. Jadi, yuk, sampai jumpa di video berikutnya. Wah. Ah,